Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, kelas 10. Hari ini saya akan mari sama-sama membahas, berdiskusi tentang peraturan angka penting yang merupakan materi pembelajaran fisika di kelas 10 di awal. Baik ya, disiapkan ya, disimak, diperhatikan. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menayangkan beberapa hal yang berisi tentang aturan-aturan dalam angka penting. Oke, saya coba share kepada kalian. Kita lihat dulu. Share screen ya. Nih ya. Yang pertama, kalian lihat definisi dulu ya, definisi angka penting. Ini saya menghalangi ya. Nah, saya geser ke atas. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan angka penting? Angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran yang terdiri dari angka pasti dan satu angka terakhir yang merupakan angka taksiran. Jadi, semua angka-angka yang diperoleh dari hasil pengukuran itu disebut angka penting. Alat-alat untuk mengukur, misalkan kalau kita mengukur panjang dengan penggaris, maka angka yang kita peroleh itu disebut angka penting. Hasil pengukuran penggaris itu pasti akan selalu mempunyai angka pasti dan satu angka terakhir yang merupakan angka taksiran. Jadi kita dengan mengukur itu sangat sulit untuk mendapatkan angka yang pasti semuanya. Tergantung ke telitian dari alat ukur masing-masing. Sehingga bukan hanya oleh penggaris ya, kita bisa mengukur panjang itu bisa juga dengan jangka sorong, dengan mikrometroskop, itu merupakan alat-alat yang memiliki batas ketelitian yang yang lebih teliti dibandingkan penggaris. Kalau penggaris untuk yang sentimeter, maka jarak tiap skala itu 1 mili. Jadi 10 mili itu 1 senti. Sehingga pasti akan ada ketelitian setengah dari 1 mili tadi. Ya, 0,5 mili berarti. Itu akan ada batas ketelitiannya. Baik, itu adalah angka penting ya. Semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran yang terdiri dari angka pasti dan satu angka taksiran. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini aturan-aturan angka penting. Ini supaya terlihat saya munculkan semua. Jadi aturan-aturan dalam angka penting. Nah, ini yang harus kalian perhatikan. Aturan-aturan dalam angka penting. Oke, agak lambat munculnya ya. Nah, ini ya. Yang pertama, aturan yang pertama, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya 3,34 berarti 3 angka penting. Kemudian 245,6 berarti ada 4 angka penting. Nah, angka 6 ini atau angka 4 ini merupakan angka taksiran. Karena selalu dari hasil pengukuran itu ada angka taksiran yang tidak bisa dipastikan. Aturan yang kedua, angka 0 yang terletak di antara dua angka bukan 0 adalah angka penting. Nah, jadi yang diapit ya. Kita lihat 572,001. Ini ada 6 angka penting. 70,02 4 angka penting. Jadi 0-nya diapit oleh 7 dan 2. Yang atas 0 diapit oleh 2 dan 1. Sehingga itu masuk angka penting. Yang berikutnya, untuk bilangan desimal yang lebih kecil dari 1, angka 0 di kiri dan di kanan koma desimal, di kiri dan di kanan koma desimal adalah bukan angka penting.
Contohnya ini. 0,09, 0 ini bukan angka penting. Angka pentingnya adalah 9, jadi angka penting. Yang ini juga 0 yang di sebelah kirinya bukan angka penting. Tetapi 432-nya adalah angka penting. Sehingga jumlah angka pentingnya ada 3. Oke. Kemudian atur yang keempat. Semua angka 0 yang ditulis di belakang angka bukan 0 terakhir adalah angka penting. 350. Itu angka penting. Nolnya ya, jadi 3 angka penting. 0,004300 berarti 4 angka penting. 0 setelah angka 3 di sebelah kanan itu masuk angka penting. 5,00 maka 3 angka penting. Nah, itu menunjukkan batas ketelitian. Oke. Itu ada 4 aturan angka penting. Kemudian ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kalau kita menjumlahkan atau mengurangkan angka-angka penting, maka hasil akhir dari penjumlahan atau pengurangan itu hanya boleh memiliki satu angka yang ditaksir. Karena hasil penjumlahan atau pengurangan tidak mungkin lebih teliti daripada hasil pengukuran, kan? Hasil pengurangan dan penjumlahan, maka hasilnya itu ketelitiannya ya harus minimal sama dengan angka penting yang dijumlahkan atau dikurangkan yang kurang teliti, itu atau yang ketelitiannya paling kecil, gitu. Itu hasil penjumlahan. Pembulatan angka penting, angka yang lebih besar dari atau sama dengan 5 dibulatkan ke atas ya. Sedangkan jika kurang dari 5 maka dibulatkannya ke bawah. Misalkan 7,5 berarti bisa jadi 8 kalau dibulatkan. 7,4 maka jadi 7 kalau dibulatkan. Hasil perkalian untuk pembagian hanya boleh memiliki banyak angka penting sebanyak bilangan yang banyak angka pentingnya paling sedikit. Nah, kalau perkalian pembagian, lihat yang dikalikan dan dibandingkan itu berapa jumlah angka yang paling kecil ya, angka pentingnya. Hasil akhirnya tulis sama dengan jumlah angka yang paling kecil angka pentingnya. Oke, saya kira itu ini ya aturannya. Baik, mudah-mudahan walaupun singkat bisa kalian bisa kalian pahami gitu ya. Bisa kalian pahami, dan selanjutnya kita coba latihan ya, coba latihan. Saya stop dulu yang ininya nih. Ini ya, kita stop dulu. Coba kita perhatikan ini. Saya akan mencoba ya kita cobalah kita perhatikan. Jadi kalau ini susah banget ya. Kalau misalkan saya punya angka 7,2,81 ini 1 nih ya. 10 misalkan. Wah, nggak kelihatan ya. 72,810. Ini harus pakai spidol ya. 72,810. Ada spidol deh. Si Bapak lagi ngajar Bapak nih. Lagi ngajar. Minta tolong spidol bawa 1 spidol. Ada spidol. Ini nggak kelihatan ini. Nah, apa aja warna merah juga boleh, merah juga supaya kelihatan. Oke, mohon maaf ya, ini nyari spidol dulu sebentar. Nah, yang penting sudah jelas ya, jadi angka penting itu seperti itu. Nah, kita lihat ya, kita ulang lagi mudah-mudahan kelihatan. Jadi kalau ada angka, lihat ya, mudah-mudahan kita lihat ya, 72,810. Nah, ini ya. 72,810. Oh, terbalik ya. Di kaliannya terbalik, oke. Berarti saya harus menulisnya dari sini. 72,810.
72,810 berarti angka 0 ini masih angka penting. Sehingga semuanya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Tapi kalau saya tulis misalkan 1, dari kiri ya. Sebentar, saya pindah dulu. Angelnya saya pindah dulu sebelah sini. Oke. Sebelah sini ya. Saya pindah dulu sebelah sini. Misalkan kita punya angka 1 ini tadi ya, 1, terlihat ya. Terlihat nggak ya? Terlihat. Terlihat ya. Nah, saya perjelas. 1,000020. Berapa angka penting itu? 1,0020. Itu akan ada berapa angka penting? Oke, betul ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ada 5 angka penting gitu. Karena 0 ini ada di antara angka bukan 0, 0 ini ada di sebelah kanan angka bukan 0. Maka dihitung angka penting. Terus satu lagi, misalkan kalau ada angka 25,74. Ini ada 4 angka penting. 1, 2, 3, 4 ya. Nah, 4 yang ini adalah angka taksiran. Oke. Kalau penjumlahan dan lain-lainnya nanti kita latih lagi ya. Karena waktunya sebentar, ini hanya untuk mengenalkan aturan angka penting aja dulu. Kita insya Allah akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Selalu pelajari, kalian cari di buku paket kalian, kemudian dari internet dan lain sebagainya. Oke, sampai berjumpa kembali minggu depan, tapi saya ingin mengingatkan aturan angka penting ada 4. Yang pertama, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Yang kedua, angka bukan 0 adalah angka penting. Yang ketiga, angka 0 di sebelah kanan angka bukan 0, baik kanan desimal ataupun ya di sebelah kanan, pokoknya intinya, maka itu masuk angka penting. Kemudian penjumlahan, pengurangan, maka hasilnya harus ditulis dengan ketelitian sama dengan ketelitian yang paling besar dari yang dijumlahkan. Ketelitian yang paling kecil, paling kecil. Berkalian pembagian, maka hasilnya ditulis dengan sama jumlah angka pentingnya dengan bilangan yang dikalikan atau dibagi yang paling kecil angka pentingnya. Sekali lagi, angka penting adalah semua angka yang berada di hasil pengukuran yang mengandung angka pasti dan satu angka terakhir yang merupakan angka taksiran. Oke, ya mudah-mudahan kalian bisa mempelajari lagi ya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.